Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Faiz Nurmianto, MPD selaku dosen mata kuliah ABK dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehat, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ABK ini dengan tepat waktu. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama yaitu Siti Afifah dengan NPM 123. Yang kedua ada Ajeng Destia Ningtyas dengan NPM 127. Yang ketiga ada Putri Primasari dengan NPM 148. Yang keempat ada Safitri Munawaroh Rasyadi dengan NPM 157. Dan yang terakhir ada saya sendiri Maya Dewi Astuti dengan NPM 300. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi autis. Baik, di sini saya Siti Afifah akan menjelaskan tentang pengertian anak autis. Pengertian anak autis di sini dijelaskan bahwa sebutan bagi orang yang mengalami gangguan pada sistem sarafnya dan mempengaruhi perilaku sehari-hari. Tanda seseorang menunjukkan gejala gangguan autis ini dapat diamati pada tahun ketiga setelah lahir. Ada juga pengertian anak autis menurut para ahli. Yang pertama ada Endang Supartini pada tahun 2009 menyatakan bahwa anak yang mengalami gangguan perkembangan yang umumnya terjadi sebelum usia 3 tahun dan kompleks berdampak pada perkembangan sosial serta berkomunikasi. Yang kedua ada Haryanto pada tahun 2011 yaitu autis berasal dari kata auto yang berarti sendiri, maka dapat diartikan seseorang anak yang hidup dalam dunia sendiri. Anak tersebut cenderung mengalami hambatan dalam komunikasi maupun perilaku sosial. Yang ketiga ada Triantono Safaria pada tahun 2005, autisme sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, adanya aktivitas yang repetitif. Saya Safitri Munawaroh Rasyadi, NPM 201464600157 akan menjelaskan tentang klasifikasi autis. Klasifikasi autis ada 3, yaitu autis ringan, autis sedang, dan autis berat. Yang pertama ada autis ringan. Pada autis ringan ini, tindakan yang dilakukan oleh anak masih bisa dikendalikan dan dikontrol dengan mudah, karena biasanya tindakan yang dilakukan oleh anak autis masih dilakukan hanya sesekali, sehingga masih bisa dikontrol dengan mudah. Pada autis ringan, anak autis masih bisa melakukan kontak mata walaupun tidak berlangsung lama. Pada autis ringan ini, anak autis masih bisa memberikan respon ketika dipanggil namanya, dapat memberikan ekspresi muka, dan dapat berkomunikasi secara 2 arah meskipun hanya sesekali. Yang kedua, autis sedang. Pada kondisi ini, anak autis masih bisa memberikan kontak mata, namun tidak merespon ketika namanya dipanggil. Anak yang mengalami autis sedang melakukan berbagai tindakan yang agresif dan hiperaktif. Contohnya seperti menyakiti diri sendiri, acuh, gangguan motorik yang sulit untuk dikendalikan tetapi masih bisa sedikit untuk dikontrol. Yang ketiga, autis berat. Anak yang berada pada kategori ini menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak bisa untuk dikendalikan. Biasanya anak autis memukul-mukulkan kepalanya ke tembok secara terus-menerus tanpa henti. Dan ketika orang tua berusaha mencegahnya, ia tidak memberikan respon dan tetap melakukan tindakan tersebut. Bahkan ketika anak berada dalam pelukan orang tuanya, ia tetap melakukan hal yang sama. Anak baru akan berhenti memukul
memukul-mukulkan kepalanya ketika ia sudah merasa kelelahan dan kemudian tertidur. Kondisi yang lain pada autis berat contohnya seperti anak terus berlarian di dalam rumah tanpa henti sambil menabrakkan tubuhnya di dinding hingga larut malam. Hingga keringat bercucuran di sekujur tubuhnya dan ia terlihat sangat kelelahan, namun ia tidak bisa berhenti karena semua itu terjadi di luar kendalinya. Anak masih terus berlari sambil menangis, hingga akhirnya anak terduduk dan tidur kelelahan. Perkenalkan, nama saya Putri Primasari. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku dari anak autis. Yang A itu perilaku sosial. Yang pertama, anak autis tidak menyukai perubahan sosial. Anak autis tidak menyukai perubahan sosial atau gangguan dalam rutinitas sehari-hari dan lebih suka apabila dunia mereka itu tetap sama. Apabila terjadi perubahan, mereka akan lebih mudah marah. Contohnya, saat mereka akan marah apabila mengambil rute pulang dari sekolah yang berbeda dari yang biasa dilewati, atau posisi barang yang di dalam kelas berubah dari semula. Yang kedua, anak autis sering memperlihatkan perilaku yang merangsang dirinya sendiri. Contohnya seperti mengepak-ngepakkan tangan, mengayun-ayunkan tangan ke depan dan ke belakang, membuat suara yang tetap atau menyakiti diri sendiri seperti menggaruk-garuk dan terkadang sampai membuatnya terluka. Perilaku yang merangsang dirinya sendiri lebih sering terjadi pada waktu yang berbeda dari kehidupan anak atau selama situasi sosial berbeda. Perilaku ini lebih sering terjadi pada anak autis yang ditinggal sendiri atau sedang sendirian daripada waktu dia sibuk dengan tugas-tugas yang harus dikerjakannya dan berkurang setelah anak belajar komunikasi. Yang B, belajar komunikasi. Yang pertama, anak autis cenderung meminta bantuan orang dewasa. Contohnya, untuk mengambil mainan, makanan, atau minuman, mereka itu jarang menyampaikan tindakan yang komunikatif seperti menjawab orang lain, mengomentari sesuatu, mengungkapkan perasaan, atau menggunakan etika sosial dalam pengucapan terima kasih atau meminta maaf. Yang kedua, ada perilaku yang diperlukan dan harus dimiliki seorang anak autis yang nonverbal, yaitu memahami sebab akibat keinginan berkomunikasi. Di dalam komunikasi, apabila seorang anak tidak memahami sebab, dia akan mengalami kesulitan dalam meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantunya untuk mengambil di tempat penyimpanan rak yang paling tinggi. Tanpa penalaran sebab akibat, anak itu tidak dapat meminta suatu tindakan benda dari orang lain. Yang ketiga, guru berperan sebagai pemrakarsa atau orang yang membawa pesan dan anak biasanya menjadi responden. Anak harus belajar menunggu dengan sabar supaya guru menunjukkannya dan dia akan menerima yang diinginkannya. Anak perlu kesempatan untuk meminta benda dengan bebas atau mengawali percakapan. Jika anak autis tidak memiliki sesuatu untuk dia bicarakan, dia akan tetap tidak akan berkomunikasi. Penyebab autis. Penyebab autis di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kerusakan jaringan otak. Kerusakan jaringan otak yang terjadi sebelum 20 hari pada saat pembentukan janin. Yang kedua yaitu ada bagian otak yang mengendalikan pusat memori dan emosi lebih kecil daripada anak normal lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada infeksi. Infeksi disebabkan oleh keracunan logam, zat adiktif, dan obat-obat lainnya. Tumbuhnya jamur yang berlebihan di usus anak akibat pemakaian antibiotik yang berlebihan menyebabkan kebocoran usus dan tidak sempurnanya pencernaan kasein dan glutin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceh Destianing Tias, NPM 20144600127. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan anak autis. Menurut Lord Nawing tahun 1974, menuliskan dua kelompok besar yang menjadi hambatan pada anak autis. Pertama yaitu hambatan dalam memahami lingkungan. Yang pertama, respon terhadap suara yang tidak biasa. Anak autis ini seperti orang tuli karena mereka cenderung mengabaikan suara yang sangat keras dan tidak tergerak sekalipun ada yang menjatuhkan benda di sampingnya. Anak autis dapat juga tertarik pada beberapa suara benda seperti contohnya suara bel. Anak autis juga dapat terganggu oleh suara-suara tertentu sehingga ia akan menutup telinganya. Yang kedua, sulit dalam memahami pembicaraan. Anak autis terlihat tidak menyadari bahwa pembicaraan memiliki makna, tidak dapat mengikuti instruksi verbal, mendengar peringatan atau paham apabila dirinya dimarahi. Dan menjelang usia 5 tahun, banyak anak autis yang mengalami keterbatasan dalam memahami pembicaraan. Yang ketiga, kesulitan ketika berbicara. Beberapa anak autis tidak pernah berbicara, serta beberapa anak autis belajar untuk mengatakan sedikit kata-kata. Biasanya mereka mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain. Mereka mengalami kesulitan dalam mempergunakan kata sambung dan mengungkapkan ide. Yang keempat, lemah dalam pengucapan dan kontrol suara. Beberapa anak autis memiliki kesulitan dalam membedakan suara tertentu yang mereka dengar. Mereka kebingungan dengan kata-kata yang hampir sama dan memiliki kesulitan untuk mengucapkan kata-kata yang sulit. Mereka biasanya mengalami kesulitan dalam mengontrol kekerasan suara. Yang kelima, masalah dalam memahami benda yang dilihat. Beberapa anak autis sangat sensitif terhadap cahaya yang sangat terang, seperti cahaya lampu kamera. Anak autis mengenali orang atau benda dengan gambaran mereka yang umum tanpa melihat detail yang tampak atau terlihat. Yang keenam, hambatan dalam pemahaman gerak isyarat. Anak autis memiliki masalah dengan menggunakan bahasa komunikasi, seperti gerak isyarat, gerak tubuh, serta ekspresi wajah. Yang ketujuh, indera praba, perasa, dan pembau. Anak-anak autis menjelajahi lingkungannya dengan indera praba, perasa, dan pembau mereka. Bahkan beberapa anak autis tidak sensitif terhadap dingin dan sakit. Yang kedelapan yaitu gerakan tubuh yang tidak biasa. Ada beberapa gerakan-gerakan anak autis yang tidak biasa dilakukan oleh anak-anak yang normal, seperti mengepak-ngepakkan tangannya, meloncat-loncat. Yang kesembilan, kekakuan dalam gerakan-gerakan terlatih. Beberapa anak autis ketika berjalan nampak anggun, mampu memanjat dan seimbang seperti kucing. Namun, yang lainnya lebih kaku dan berjalan seperti memiliki beberapa kesulitan dalam keseimbangan. Biasanya mereka tidak menikmati memanjat. Mereka sangat kurang dalam koordinasi dalam berjalan dan berlari atau sebaliknya. Selanjutnya, hambatan gangguan perilaku dan emosi. Yang pertama, sikap menyendiri dan menarik diri. Banyak anak autis yang berperilaku seolah-olah orang lain tidak ada. Anak autis tidak merespon ketika dipanggil atau seperti tidak mendengar ketika ada orang yang berbicara kepadanya. Ekspresi mukanya pun kosong. Yang kedua, menentang perubahan. Banyak anak autis yang melakukan pengulangan rutinitas yang sama. Beberapa anak autis memiliki rutinitas mereka sendiri, seperti mengetuk-ngetuk kursi sebelum duduk atau menempatkan objek dalam garis yang panjang. Yang ketiga, ketakutan khusus. Anak-anak autis tidak menyadari bahaya yang sebenarnya, mungkin karena mereka tidak memahami kemungkinan konsekuensinya. Yang keempat, perilaku yang memalukan secara sosial. Pemahaman anak-anak autis terhadap kata-kata terbatas dengan secara umum tidak matang. Mereka sering berperilaku kurang dapat diterima secara sosial. Contohnya, anak-anak autis tidak malu untuk berteriak di tempat umum atau berteriak dengan keras di sepanjang jalan. Yang terakhir, ketidakmampuan untuk bermain.
bermain dengan air, pasir, atau lumpur selama berjam-jam. Mereka atau anak autis tidak dapat bermain pura-pura. Anak autis kurang dalam bahasa dan berimajinasi. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai materi autis. Ada kurang ada lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.